Nah, ini harus Ya. spesifik. Ya. Kalau memang menteri-menteri yang berbicara itu sudah bisa tahu, ya, fokus yang mau diangkat itu, ya, yang perlu diluruskan, yang perlu disinkronisasikan, yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah, ini dampak positifnya akan baik sekali, ya. Ya, misalnya tadi pemangkasan anggaran. Nah, kemudian terkait dengan makan bergizi gratis ini. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Kang Mijan khususnya. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan pada siang hari ini kita ada podcast dengan Pak Kang Mijan. Kami dari TV Maksumi ingin bincang-bincang ya, Kang Mijan, terkait dengan retreat di Magelang. Saya ingin tanya ini ya, berhubung dengan yang sedang ramai ya, dibicarakan oleh masyarakat, berkaitan dengan retreat ya, para kepala daerah ke Magelang. Betul, Nah, betul. ini saya lihat hiruk-pikuknya luar biasa ya, di mana-mana semua orang tertuju ya, perhatiannya ke Magelang gitu. Betul. Nah, ini buat Kang Mijan apa kira-kira dampak positifnya dan negatifnya ke depan untuk pemerintahan ke depan? Ini memang menarik ini. Tapi kalau ngelihat dampak positif yang utama, masyarakat di Magelang. Jelas ya. Ekonomi dia dapat tambahan pendapatan ya. Dan yang lain ya, positif, saya belum mendapat mengakses sebenarnya programnya apa itu, retreat itu. Kalau programnya sudah disusun baik ya, tujuannya untuk sinkronisasi ya, harmonisasi ya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Jadi untuk mempermulus ya kebijakan pusat dan kebijakan daerah itu bagus. Tapi saya belum bisa mengakses apakah ini sudah direncanakan dengan baik atau tidak. Saya mendapat info gitu ya, bahwa ini adalah wahana atau forum yang bisa untuk dimanfaatkan antara pemerintah pusat dengan kepala-kepala daerah yang baru saja dilantik, terkait dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo sekarang. Satu, tentu nanti masing-masing menteri ya, saya dengar itu akan presentasi apa saja yang perlu diketahui oleh pemerintah daerah dan menjadi kebijakan dari pemerintah pusat ke daerah. Dan tentu menyangkut semua aspek semua aspek gitu. Nah, jadi potret ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah pusat ingin mengkoordinasikan, mengkoordinasikan atas berbagai kebijakan yang telah diambil. Yang berikutnya adalah juga mensinkronisasikan, mensinkronkan agar apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat betul-betul bisa dilaksanakan di tingkat daerah. Misalnya yang banyak mendapat respon masyarakat kan mengenai makan bergizi gratis ini tentu juga akan mendapatkan sinkronisasi yang luar biasa. Hanya begini Pak Mijan, apa pendapat Kang Mijan terkait dengan gini? Dulu kan kita ingat ya, ketika para calon kepala daerah itu kampanye untuk dipilih ya, itu kan masing-masing sudah punya program gitu program sendiri. Bagaimana pendapat Kang Mijan kaitan dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh para calon kepala daerah dan tentu sekarang sudah tugasnya untuk melaksanakan, sementara berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Nah, bagaimana pendapat? Yang inilah yang sebenarnya momen yang tepat ya.
kalau pemerintah pusat ya apa itu namanya memang mempersiapkan program ini dengan baik ya, menteri-menteri itu dalam pemaparannya spesifik ya, tidak terlalu umum, terutama terkait dengan pemangkasan anggaran kan, pemerintah daerah itu anggarannya juga dipangkas ya, cukup besar ya, sekitar 56 triliun itu diperjelas kira-kira pemangkasan anggaran ini seberapa jauh akan mempengaruhi janji-janji kampanye dari kepala daerah itu tadi Pak ya. Ini harus spesifik. Kalau memang menteri-menteri yang berbicara itu sudah bisa tahu ya fokus yang mau diangkat itu ya, yang perlu diluruskan, yang perlu disinkronisasikan, yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah, ini dampak positifnya akan baik sekali ya. Ya misalnya tadi pemangkasan anggaran. Nah kemudian terkait dengan makan bergizi gratis ini, yang sekarang kontroversi ya, itu banyak sekali itu. Nah perlu dia mendengar dari kepala daerah itu ya, kelanjutan dari program ini apa saja yang perlu diperbaiki ya, karena program ini akan 5 tahun kan. Nah, dalam tahun pertama apa saja yang perlu diperbaiki. Kemudian di masalah pendidikan ini sudah tadi juga diungkapkan oleh Presiden Prabowo bahwa ada ratusan ribu sekolah-sekolah itu ya yang perlu diperbaiki. 300.000 ya. Sedangkan anggarannya hanya beberapa puluh ya. Ini gimana ini? Apa tidak mungkin di beberapa daerah nilai makan bergizi gratis ini tetap ada tapi dikurangi. Sebagian dialihkan untuk perbaikan sekolah itu. Jadi ada kampanye dari beberapa daerah, kami perlu perbaikan sekolah, bukan makan bergizi gratis. Tapi juga ada begini Kang Wijan ya. Ada yang mengatakan sudahlah enggak usah pakai fasilitas makan gratis, berikan aja ke orang tuanya. Ya gitu itu. Kan? Misalnya kalau ada orang tua itu punya anak 3, kalau jatahnya 10.000 dapat 30.000. Kuasa dialah untuk mengatur. Nah itu banyak yang begitu juga. Gitu. Jadi harus ini pemerintah pusat terbuka. Yang penting itu janji kampanye Pak Prabowo terlaksana. Ya. Karena dengan model yang sekarang anggaran itu sebagian besar mungkin habis di fasilitas. Habis di fasilitas pelaksananya. Iya, betul. Ya, belum lagi sangkutan-sangkutan muara-muara baru itu kan. Iya, apalagi nanti terlambat sudah nasinya sudah dingin. Betul. Ya, lauknya sudah ini. Bungkusnya aja bermasalah sekarang. Iya, bungkusnya bermasalah. Nah, yang ini kesempatan yang baik sekali untuk berdialog antara menteri yang bersangkutan dengan pemerintah daerah itu. Dan ada satu lagi Pak yang menarik Pak. Yang ini pernyataan dari Ibu Megawati untuk supaya kepala daerah itu tunda dulu. Wah, ini kan politis sekali ya. Pandangan Kang Mijan bagaimana ini? Nah, kalau menurut saya karena kader PDIP itu sudah dilepas untuk mengabdi kepada masyarakat setempat seharusnya yang ini nggak perlu nggak perlu itu. Karena ini pekerjaan pemerintahan daerah tanggung jawab kepala daerah yang sudah dipilih rakyat jadi kalau sudah dipilih rakyat, kepala daerah itu bukan wakil dari satu partai tapi sudah wakil dari seluruh rakyat. Menurut saya nggak begitu tepat walaupun kelihatannya Bu Mega betul karena menampung aspirasi dari jajaran PDIP terkait Pak Hasto yang ditahan dan diborgol itu saya kira itu ada benarnya. Jadi Bu Mega berbicara itu benar untuk tanggung jawab dia kepada ini partai, tapi kemungkinan kepala daerah itu merasa sudah ibu-ibu marah diam-diam saja, tapi karena saya sudah dipilih rakyat dan ini harus melaksanakan kewajibannya. Harusnya ada dua, jadi Bu Mega jangan dilawan, tapi ini kegiatan retreat ini jalan terus. Kira-kira gitu. Tapi ada juga yang tidak hadir ya, tampaknya ya. Enggak tahu jelas. Itu ada yang saya baca berita itu ada yang dari Bali siapa itu Pak itu gubernur itu.
dia masih jalan Ya, terus saja ya. ya. Saya kira ada aja yang Oke, tidak ya. ini ya, tidak Ya. ya. Kang Jan, ini saya kira aja penghangat kita gitu Oh, iya, ya. iya. Terima kasih atas diskusinya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.